pertama yang perlu kita siapkan dari bahan-bahannya untuk membuat media tanamnya itu adalah sejumlah tanah, ada juga pupuk kandang yang sudah dihaluskan, itu juga tanah juga sudah dihaluskan, dan ini ada 2 buah atau 2 bibit labu siam yang saya proses dari pasar tadi, dan itu juga ada pot, tapi saya di sini menggunakan ban bekas ya, menggunakan alat seadanya. Untuk tahap awal saya campur dulu tanah dengan pupuk kandangnya. Di sini tidak ada aturan khusus atau takaran khusus ya, untuk tanahnya berapa, terus pupuknya berapa. Hanya kira-kira saja, yang penting tanahnya lebih banyak daripada pupuk kandangnya. Untuk pupuk kandangnya yang saya gunakan dari kotoran ayam ya. Ini saya kasih air untuk kelembapan tanahnya. Kalau untuk media tanamnya saya sudah siapkan, itu ada di ban bekasnya yang saya review tadi. Ini sejumlah lahannya kurang lebih sekitar 2 meter kali 4 meter saja. Nanti kita akan taruh di sebelah sana ya, untuk media tanamnya. Untuk dalam potnya atau dalam bannya ini saya kasih lubang, nggak sengaja saya nggak tertutup, karena nanti untuk pembibitannya ada 2 bibit untuk 1 pot. Beda lagi kalau 1 pot itu untuk 1 bibit, mungkin di sini di dalamnya harus ada penyaringan atau penyangga ya. Tapi karena ini nanti 2 bibit, jadi saya kasih lubang agar supaya nanti akar dari labu siam itu bisa menjalar ke bawah tanah. Untuk labu siamnya tinggal kita letakkan seperti ini saja. Nah, lalu kita kasih air lagi. Untuk media tanamnya, kenapa tanahnya ini sengaja saya tidak isi penuh, karena nanti untuk tanam di sebelah rumah atau untuk di pekarangan rumah, jadi ini nanti di atasnya tanah ini bisa kita buat untuk pembuangan sampah organik. Semisal kita habis makan buah, nanti kulitnya kita bisa buang ke sini, agar supaya bisa menjadi pupuk organik untuk labu siam ini. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membuat perairan atau untuk pengocoran agar supaya bibit labu siam itu tetap lembab. Dengan menggunakan botol saja, maka kelembapan yang dibutuhkan oleh bibit labu siam itu akan terpenuhi. Ini dengan botol air minum yang sudah bekas ya, yang penting tidak bocor, kita buang yang bagian atasnya saja. Untuk tutup botolnya kita kasih lubang. Kita pakai
paku yang kecil dulu. Ini tak kasih lubang 2 tapi dengan paku yang sangat kecil ya. Di sini bisa kelihatannya teman-teman ya. Ini tak kasih lubang kecil untuk keluar airnya. Di sini begini cara membuat perairan agar supaya bibit labu siam tetap lembab ya. Usahakan hanya menetes saja tapi tidak mengenai labu siam tersebut. Nah, sekiranya ini nanti terlalu dekat, kita bisa pindah saja di sini dan ini dekatkan ke sini. Nah, jadi air yang menetes di bibit labu siam itu pas di tengah-tengahnya dua ini. Jadi nggak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Ini cara agar supaya kelembapan di pot itu lebih terjamin. Tidak perlu penyiraman setiap hari atau gimana, tapi seperti ini setiap saat dia mendapatkan air. Dan kenapa saya sarankan untuk menanam di pot untuk dari kawasan atau di daerah yang di dataran rendah atau di hawa panas, itu di pot biasanya itu tumbuhan untuk menyerap nutrisi atau pupuknya itu lebih mudah, lebih gampang dicerna daripada di tanah yang luas. Nah, kalau di tanah yang luas biasanya itu pupuk itu bisa menyebar kemana-mana, tapi kalau di pot itu biasanya pupuk atau nutrisi yang kita masukkan ke pot itu biasanya fokus ke dalam satu pot itu saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk penanaman labu siam di hawa panas atau di dataran rendah itu paling bagus itu di pot saja. Mungkin teman-teman bisa di polybag atau di pot atau di vas atau mungkin di ban bekas seperti yang saya punya, atau mungkin ada juga atau itu yang bekas air minum yang besar itu bisa dipotong, juga bisa dibuat untuk media tanam. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya memang harus pas, dan langkah yang terakhir yang perlu kita terapkan adalah untuk kasih penyangga kepada bibit labu siamnya. Kita kasih penyangga di sini. Ini nanti untuk jalan ke atas. Ya, jadi begitulah cara saya untuk membuat bibit labu siam atau menanam labu siam di dataran rendah atau di hawa panas. Nah, ini khusus untuk pembuatan bibitnya atau penanaman bibitnya ya, maksud saya. Kalau untuk perawatan dan lain sebagainya nanti ada panduan yang lain atau arahan yang lain juga. Tapi kalau untuk penanaman bibit seperti ini yang paling bagus untuk diterapkan di hawa panas atau di dataran rendah. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tetap dukung channel ini agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan lebih bisa memberikan konten yang lebih menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman sesama kita.
Sampai ketemu di video berikutnya.